kesengsaraan dan ketekunan. Yesus mengatakan hal-hal ini kepada kamu supaya melalui Tuhan Yesus kamu memperoleh damai sejahtera. Di dunia ini kamu akan mengalami kesengsaraan, tetapi tabahlah, sebab anak Allah telah mengalahkan dunia. Dan kita harus masuk ke dalam kerajaan Allah melalui banyak kesengsaraan. Oleh karena itu, sekarang setelah kita dinyatakan benar sebagai hasil dari iman, marilah kita menikmati damai sejahtera dengan Allah Yehuwa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita juga telah memperoleh akses melalui iman kepada kasih karunia yang tidak layak kita terima ini, di mana kita sekarang berdiri. Dan marilah kita bersukacita berdasarkan pengharapan akan kemuliaan Allah. Bukan hanya itu, tetapi marilah kita bersukacita di tengah kesengsaraan, karena kita tahu bahwa kesengsaraan menghasilkan ketekunan pada gilirannya. Suatu kondisi yang disetujui, pada gilirannya, pengharapan itu tidak akan mendatangkan kekecewaan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita. Bertekunlah dalam kesengsaraan, bertekunlah dalam doa. Berbagilah dengan orang-orang kudus sesuai kebutuhan mereka. Ikutilah jalan keramahan. Teruslah memberkati orang-orang yang menganiaya. Berkatilah dan jangan mengutuk. Pikirkanlah Rasul Paulus. Ia memutuskan untuk tidak datang kepada kalian lagi dengan kesedihan. Paulus menulis, "Jika aku membuat kalian sedih, siapa yang akan menghiburku selain orang yang telah kusedihkan? Aku menulis apa yang telah kulakukan, supaya ketika aku datang, aku tidak disedihkan oleh orang-orang yang seharusnya membuatku bersukacita. Karena aku yakin bahwa apa yang mendatangkan sukacita bagiku juga mendatangkan sukacita yang sama bagi kalian semua. Sebab karena banyak kesusahan dan penderitaan hati, aku menulis kepada kalian dengan banyak air mata, bukan untuk menyedihkan kalian, tetapi untuk memberitahukan betapa dalamnya kasihku kepada kalian.
Siapakah mereka yang mengenakan jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka segera aku berkata kepadanya, Tuan, Engkaulah yang tahu. Lalu ia berkata kepadaku, mereka inilah orang-orang yang keluar dari kesengsaraan besar, dan mereka telah membasuh jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Karena itulah mereka berada di hadapan Allah, dan mereka mempersembahkan pelayanan kudus kepadanya siang dan malam di baliknya. Dan Dia yang duduk di atas tahta akan membentangkan kemahnya atas mereka. Mereka tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Matahari tidak akan menyinari mereka, dan tidak akan ada panas yang menyengat karena anak domba yang berada di tengah-tengah tahta akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka. Ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus setiap air mata dari mata mereka.